Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kita akan belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang pertama, kalimat thayyibah 1. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat thayyibah 1. Setiap kita melaksanakan sholat pasti diawali dengan bacaan takbir. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Takbir yang dibaca pada awal sholat disebut takbiratul ihram. Ketika lisan kita membaca takbir, hati kita berniat melaksanakan sholat. Karena rukun sholat yang pertama adalah niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dalam sholat berjamaah seperti tampak pada gambar ini, imam terlebih dahulu membaca takbir kemudian diikuti oleh makmum. Jadi makmum tidak boleh mendahului imam. Dengan membaca takbir, kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang wajib kita sembah adalah zat yang maha besar. Sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat yang telah kita terima. Karena kebesaran Allah jualah sehingga kita dapat merasakannya. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan diri membasahi lidah kita dengan ucapan Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebagai bentuk rasa syukur kita melalui lisan. Apa makna dari dua kalimat tersebut? A. Alhamdulillah. Setiap muslim harus mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk kesyukuran itu, setiap muslim sebaiknya mengucapkan Alhamdulillah. Jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah pemberiannya. Sebaliknya, jika kita kufur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siksa yang sangat pedih. Hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang pertama, arti kalimat Alhamdulillah. Arti kata Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Ucapan Alhamdulillah disebut juga kalimat tahmid. Kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada manusia, baik berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Contohnya adalah mata dapat melihat dengan sempurna, telinga dapat mendengar dengan jelas, mulut dapat digunakan untuk makan dan minum. Nikmat rohani adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, dan melaksanakan amal kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, pengucapan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah diucapkan pada saat A. Mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Mengerjakan sholat, C. Berzikir, dan D. Selesai mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, hikmah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Beberapa hikmah yang diperoleh seorang hamba apabila mengucapkan kalimat Alhamdulillah yaitu A. Terhindar dari sifat sombong, B. Selalu ingat kepada Allah, C. Bersikap rendah hati, dan D. Merasa berkecukupan dengan nikmat dari Allah. Kemudian B. Allahu Akbar. Pernahkah kalian melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib menurut pikiran kalian? Misalnya, ada seorang ibu yang melahirkan bayi kembar 5 dan seorang nenek yang masih hidup di atas umur 100 tahun. Apa yang ada dalam hati kalian jika mendapati hal-hal seperti itu? Sebagai anak yang beriman, adanya kejadian-kejadian yang menakjubkan seharusnya membuat kalian ingat akan kebesaran Allah. Sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia ini dapat terwujud atas kehendak Allah. Semua itu membuktikan bahwa Allah Maha Besar.
Kalian tentu masih ingat kisah Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak. Menurut pikiran kalian, hal itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi Allah berfirman dalam ayat Al-Quran bahwa hal itu mudah terjadi. Allah menunjukkan kepada manusia tentang kekuasaan dan kebesarannya. Bukankah Nabi Adam alaihissalam justru tidak memiliki ayah dan ibu? Agar selalu dapat mengingat betapa Allah maha besar di atas segalanya, kalian harus membiasakan diri untuk mengucapkan Allahu Akbar. Jika kalian menyaksikan sesuatu yang luar biasa, ucapkanlah Allahu Akbar. Ucapan tersebut dinamakan bacaan takbir. Allahu Akbar berarti Allah maha besar. Dengan demikian, hanya Allah yang maha besar. Allah sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kalian menjadi mungkin. Bagi Allah sangatlah mudah menjadikan hal tersebut. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jika ada yang bertanya seberapa besar ukuran zat Allah, jawabannya adalah tidak ada satu makhluk pun yang dapat menjangkaunya. Manusia dengan akalnya yang terbatas tidak akan mampu menjangkau wujud kebesaran Allah. Wujud kebesaran Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Lebih dari cukup jika kita melihat penciptaan alam semesta dan seisinya sebagai bukti kemahabesaran Allah. Yang pertama, arti kalimat Allahu Akbar. Arti kalimat Allahu Akbar adalah Allah maha besar. Ucapan Allahu Akbar disebut juga kalimat takbir. Kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk penghambaan diri dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh orang-orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Misalnya para pahlawan yang dahulu melawan penjajah Belanda dengan pekikan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman. Selain itu, di penghujung puasa Ramadan pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gema takbir. Takbir yang bersahut-sahutan di malam Idul Fitri menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Yang kedua, pengucapan kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar biasa diucapkan pada saat pidato atau khutbah Jumat. Setiap menyebut keagungannya, melaksanakan sholat, berzikir, dan hendak mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Setiap muslim yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar akan memperoleh hikmah. Antara lain, A. Merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. B. Selalu ingat kepada Allah. C. Optimis dengan pertolongan Allah. Dan D. Tidak mudah putus asa. Mahfuzat. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Jika kemauan seseorang itu kuat, maka akan jelas jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.